senanglah berkumpul dengan orang baik. Senang berkumpul dengan orang baik. Halo. Hai. SMK. SMK. SMK Negeri Karangpudung. Tepuk tangan sini ya. SMK Negeri Karangpudung. Mantap. Ini suasana pengajian sesak kayak gini, panas, ya mulai ora konsen. Nek ora konsen nambahin kiai ini grogi ya ini. Mulanya sekalipun ora konsen menang iki lho, nek kiai ini ora tambah grogi. Karena lagi ngomong, ana ngomong dewek kayak wong padu. Sampai apa tadi? Sampai apa Pak Ibu? Oh, gayanya mana orang dewek tapi orang krungu blas. Gayanya. Seandainya kita belum bisa jadi orang baik, senanglah berkumpul dengan orang baik. Kayak gitu. Ya ibaratnya kalau kita bergaul dengan bakul minyak wangi, kita akan ketularan wangi, gitu loh. Belum jadi orang baik, senanglah berkumpul dengan orang baik, senang kumpul dengan para ulama, senang kumpul dengan para kiai, seperti itu. Wah, nggak sempat, nggak ada waktu, saya orang sibuk. Setidaknya senanglah terhadap ulama, senanglah terhadap kiai. Jangan menjadi orang yang wis tahu gaul karo ulama, tahu kiai ora, dadi wong apik ora, sama ulama sama kiai malah benci. Ini gak jadi. Jadi kadang-kadang fenomena zaman sekarang saya lihat wong bagi sugih, misal dadi pegawai pangkat gugur, dunyane akeh karo ulama karo kiai dan kalis, seolah-olah bukan dunia saya, seolah-olah dia gak butuh ulama, seolah-olah dia gak butuh kiai. Padahal urip ulama, ya cerita ulama di sini kayak orang tua lah yang kasihnya ya. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai adalah ahli waris para nabi. Jadi jangan merendahkan ahli waris para nabi. Al ulama usurul dunya wa masabihul akhirah. Ulama itu menjadi lampu di dunia dan menjadi penerang di akhir. Sit minum di situ. Kopi. Ya om tahu ceramah orang ceramah ya berdua ya. Sampai apa tadi? Jadi ngetes konsentrasi, jadi nah harap di rumah apa ora itu. Oh iya. Ini pesan dari guru PAI, jangan lupa anak-anak nyatet apa yang saya sampaikan. Ingat yang dicatat yang baik-baik saja. Sebab saya kadang yang ngomong yang belum apik, kadang yang rapi. Kadang kan udah dewasa, harus tahu mana yang baik, mana yang belum. Saya bukan ngajar anak TK. Udah ngerti. Sampai apa tadi? Ya. Al ulama usurul dunya wa masabihul akhirah. Ulama itu menjadi lampu di dunia dan menjadi penerang di akhirat. Jenengan selamanya akan berulama. Yakin. Siki mungkin gaya banget ngebeleng kayak orang. Suatu saat panjenengan meninggal, siapa sih ngarep ngurusi? Para ulama, para kiai. Putranya jenengan yang mungkin panjenengan bangga-banggakan dengan gelarnya, bangga-banggakan dengan kesuksesannya. Kalau tidak pernah panjenengan didik dengan agama, ketika panjenengan wafat nanti, orang bisa apa-apa. Sungguh menangis seandainya mayat itu bisa berbicara. Ketika dia meninggal, anak-anaknya nggak mampu untuk ngurusi kabeh wong liya. Seandainya mau ngomong, ya Allah anakku, kowe kuwi anakku,
sing dina-dina tek rumah tek cilik ngasih tekan gede. Masa aku ninggal sing ngurusi wong liya. Kowe sing tak urus dari kecil. Nangsa sebenarnya. Sing ngurusi ketika kita wafat ulama, yang menguburkan ulama, yang mendoakan ulama. Jadi sama tidak boleh menyepelekan para ulama. Satu lagi, ulama itu punya hak prerogatif di akhirat untuk memberikan syafaat. Nabi bersabda, Yusafirullahu lahu yaumal qiyamati salasata. Allah memberikan izin memberi syafaat terhadap 3 golongan. Al-anbiya, para nabi, summal ulama, kemudian para ulama, summa syuhada, kemudian orang yang mati syahid. Jadi seandainya kita belum bisa jadi orang baik, senanglah bergaul dengan orang baik. Gitu nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pria panas? Panas? Bawa minum enggak? Diminum. Sudah. Bawa makan enggak? Nanti dimakannya. Acara belum selesai kok. Makan, minum. Sampai apa Pak Saiful? Oh iya. Oke, kita kembali lagi ke peringatan Maulid Nabi. Mengapa sih kok Nabi harus diperingati? Yang jelas beliau adalah orang yang paling baik, orang yang sempurna. Untuk apa beliau kok diutus ke dunia ini? Ayo, Nabi diutus ke dunia untuk apa? Untuk? Ya wis lah, semua jawaban benar. Nilai 100. Seperti tadi surat yang dibaca oleh Mbak siapa? Mbak Hidayah. Surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, betul-betul ada bagimu pada diri Rasul apa? Uswatun hasanah. Ini uswatun. Nah, uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya apa? Contoh yang baik. Betul-betul ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Dalam hal apa? Ya semua hal pribadi Rasul adalah contoh yang baik, contoh yang sempurna bagi kita. Oke, kita ambil beberapa sifat Rasul yang patut kita contoh. Yang pertama, Rasul itu orangnya jujur. Orangnya jujur. Bahkan beliau terkenal dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur dapat dipercaya. Dulu banyak orang yang ketika akan bepergian, akan musafir, menitipkan barangnya kepada Nabi sampai beberapa hari, karena mereka yakin kalau Nabi dititipi pasti akan amanah, karena beliau jujur. Yang kedua, Nabi itu orangnya pekerja keras. Hai, halo. Nabi itu pekerja keras. Beliau sudah menjadi yatim sebelum lahir, yatim piatu ketika masih anak-anak. Keadaan demikian membuat beliau menjadi pekerja keras, menjadi orang yang mandiri. Ketika beliau kecil, beliau menggembala kambing milik orang-orang dengan bayaran beberapa kirot. Penggembala kecil, pekerja keras. Beliau ketika dewasa bekerja pada Siti Khadijah untuk berdagang sampai ke negeri Syam. Yang Siti Khadijah itu jadi istrinya nantinya. Tapi sebelumnya Nabi adalah karyawannya Siti Khadijah. Karena beliau terkenal pekerja keras, orang yang jujur juga. Oleh karena itu, kalau kita merasa sebagai umat Nabi, setidaknya bisa mencontoh beliau jujur, beliau bekerja keras.
Jadi umat Nabi kok ora gelem nyambet gawe, gaweane mung adol, edel, ngalor, ngidul, lumbrah, lumbruk, kaya kumbal bodol. Jenengane senengane mung gawe status akan indah pada waktunya. Indah kapan? Tangi, mau dituru kemiringan. Akan indah pada waktunya, mau kaliannya biar akal itu indah. Itu setidaknya bisa mencetak beliau orang jujur, beliau bekerja keras. Halo, hai, masih lanjut? Orang lanjut beneran, bukan kasih. Lalu bagaimana kita mencontoh, bagaimana kita menjadi umat Nabi yang mengikuti Nabi? Di dalam Al-Quran surat Al-Fatih disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Al-ayat. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana cara kita meneladani Nabi, bagaimana sih umat Nabi. Di situ disebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Bagaimana sifatnya? Satu, asyiddau 'alal kuffar. Matur nuwun ora karo ora kok ora. Aja, meledek iki ya diledek. Awas nek ana gulane. Kalau kita mengikuti Nabi, yang pertama, asyiddau 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Tegas. Makna tegas di sini bukan berarti kita memusuhi orang kafir. Ketika ada orang yang berbeda keyakinan kita musuhi, itu bukan. Tetapi tegas dalam hal keyakinan, tegas dalam hal ibadah. Kalau masalah muamalah, misalnya kita bekerja sama, gotong royong, oke. Dalam hal lingkungan, kita membina lingkungan bersama-sama dengan orang kafir, menjaga kerukunan, monggo. Tetapi dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah, kita harus tetap berprinsip lakum dinukum bagimu pinter. Berarti wis tahu sekolah SD. Pelajarannya bocah SD sih. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tegas dalam hal akidah, tegas dalam hal keyakinan. Yang pertama, asyiddau 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Wis mulai ngantuk kan? Belum. Yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Kasih sayang. Jadi sesama umat muslim harus berkasih sayang, jangan bermusuhan. Wajarlah misal suatu saat kita ada masalah dengan orang lain, tapi jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai memutus silaturahmi hanya karena satu dua hal. Ketika kita punya masalah dengan yang lain, selesaikan dengan baik. Jangan sampai memutus silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya hati-hati. Misalnya siswa sini di kelas ada masalah dengan yang lain, oke lah, ketika ada masalah kita musuhan, oke. Gelut ya yuk gelut. Tapi setelah itu selesai, sambung silaturahim seperti biasa.
Jangan sampai hanya karena satu dua hal kemudian putus silaturahmi antar guru. Ya bisa jadi guru karo guru, karo si A ora klop, karo si B ora klop, mana ngene ana sing ora cocok. Oke, tapi jangan selamanya seperti itu. Kita harus saling berkasih sayang. Rohamahu bainahum, kasih sayang sama sesama mereka. Disebutkan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara bagi muslim yang lain. Saudara. Berarti orang saudara. Yang namanya saudara, ketika yang satu merasakan susah, sepantasnya yang lain juga ikut merasa. Ketika yang satu senang, yang lain ikut saudara. Ada lagi mengatakan al-muslimu lismul lil muslimi kal bunyanil wahid. Muslim yang satu dengan yang lain itu seperti satu bangunan. Seperti satu bangun. Kalian tahu bangunan? Bangunan itu tersusun. Saya susah bilang tersusun. Itu kan contoh. Bangunan itu tersusun atas. Ya lagi tersusun berisik. Bangunan itu tersusun dari atap, ada tembok, ada pintu, ada pondasi, ada lantai. Tapi bagaimana mereka? Ya sudu ba'duhu ba'dun, saling menguatkan, bekerja sama. Begitulah indahnya seorang muslim, ya harus seperti itu. Bolehlah kita ada yang berdiri di atas, bolehlah kita ada yang di bawah, tetapi tujuannya sama, kita harus bersatu. Muslim memang harus ada yang jadi presiden, kudu. Memang harus ada yang jadi menteri, harus ada yang jadi gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT. Ya RT lah, masa Rika bupati yang melangkainya. Memang harus ada yang seperti itu. Harus ada yang jadi guru, harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi pejabat. Tapi semuanya bekerja sama membentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di lingkup sekolah kita yang sederhana, yang kecil, kalau ibaratnya bangunan, bolehlah di sekolah harus ada kepala sekolah, tujuannya harus ada wakil kepala, harus ada bendahara, harus ada kaprodi, harus ada guru, harus ada siswa. Nah guru-guru dok langkah siswanya ulang sama. Semuanya harus ada, tapi semuanya bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing untuk memajukan sekolah. Atap, tahu atap? Posisinya di atas, paling dhuwur, terhormat, disangga oleh bagian-bagian di bawahnya. Atap terhormat, tapi tanggung jawabnya pun paling tinggi. Anak panas siap kepanasan, anak hujan siap dihudani. Apa maksudnya? Dihudani, lah ini turunnya apa? Salah denger kupingnya. Atap posisinya di atas, tertinggi, terhormat, tapi menanggung tugas yang berat, melindungi bawahnya, harus memastikan bisa aman. Ada hujan siap kehujanan, ada panas siap kepanasan. Begitu pula seorang pemimpin. Ibaratnya nang sekolah sih dari atas apa? Kepala sekolah. Kita harus tersindir kok malah bisa ngomongin. Orang kenal ya. Oh dia mulai ya.
Atap posisinya kalau di sini kepala sekolah posisinya tertinggi terhormat. Siapa sih orang hormat kepala sekolah? Perintah apa biasanya yang siap kalau siap banget. Tapi beliau menanggung tanggung jawab yang begitu besar, bertanggung jawab terhadap seluruh yang ada di sini, memastikan gurunya aman nyaman, siswa aman nyaman, pembelajaran berjalan dengan baik. Kudu siap anak bapak, nangar dewek. Kudu siap nangar. Ketika ada masalah atap, kasih dewek. Nih saya ibaratnya kepala sekolah ya, nyong kepala sekolah, saya bertanggung jawab. Ayo nunggu atap. Dan saya yakin Bapak Kepala Sekolah kita ibaratnya bangunan sudah berfungsi sebagai atap yang baik. Tepuk tangan untuk Kepala Sekolah kita.